Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Novita Sulastri dari kelompok pertama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian studi Al-Quran. Studi Al-Quran dikenal dengan istilah ulumul Quran. Kata ulum jamak dari kata ilmu. Ilmu berarti al-fahmu wal idrak, atau paham dan menguasai. Jadi yang dimaksud dengan ulumul Quran atau studi Al-Quran itu adalah ilmu yang membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran. Dari segi asbabun nuzul Quran, yaitu sebab-sebab diturunnya Al-Quran. Terkadang ilmu ini juga disebut usuhul tafsir atau dasar-dasar tafsir, karena yang dibahas berkaitan dengan beberapa masalah yang harus diketahui oleh seorang mufassir sebagai sandaran dalam menafsirkan Al-Quran. Selanjutnya, pembahasan mengenai ulumul Quran dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sejarah dan perkembangan ulumul Quran. Sejarah dan perkembangan ulumul Quran meliputi sejarah rintisan ulumul Quran di masa Rasulullah SAW, sahabat-sahabatnya, dan tabi'in. Dan perkembangan selanjutnya lengkap dengan nama ulama dan karang-karangannya di bidang ulumul Quran di setiap zaman dan tempatnya. Yang kedua, pengetahuan tentang Al-Quran. Pengetahuan tentang Al-Quran di sini meliputi makna Al-Quran, karakteristik Al-Quran, ayat Mekkah dan Madinah, wahyu turunnya Al-Quran, asbabulnya, dan lain-lain yang mengenai tentang Al-Quran. Ketiga, metodologi penafsiran Al-Quran. Di sini metodologi penafsiran Al-Quran meliputi pengertian ilmu tafsir dan takwil, syarat mufassir dan adab-adabnya, dan perkembangan ilmu tafsir. Demikian objek pembahasan studi Al-Quran dapat diperinci sebagai berikut. 1. Ilmu tarikh nuzulul Quran. 2. Ilmu asbabun nuzul. 3. Penulisan Al-Quran. 4. Surah Makkiyah dan Madaniyah. 5. Ilmu fawatuz suhan. 6. Ilmu ijazul Quran. 7. Ilmu qiraat. 8. Ilmu tajwid. 9. Ilmu nasikh mansuh. 10. Ilmu tafsir dan ilmu-ilmu lain dan pembahasannya. Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada hambanya Muhammad SAW. Beliau mengetahui ayat-ayat Allah di mana sebelum ia sendiri tidak mengetahuinya sama sekali. Allah berfirman surah Al-Kahfi 1-2 yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran, dan Dia mengadakan kebengkokan di dalamnya sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan pembalasan yang baik. Selanjutnya Allah berfirman, dan tidak ada bagi seseorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia, kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutuskan seseorang utusan. Lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki, sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana. Kata wahyu dalam ayat ini adalah wahyu Allah dan kata ruh merupakan ruh al-amin.
Jibril alaihissalam. Wahyu diturunkan ke dalam sanubari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diterimanya dengan cara berbeda. Terkadang datang seperti bunyi dengan lonceng, menyerupai malaikat, suara seperti gemuruh lebah, atau dengan cara ilham dan mimpi yang benar. Sementara itu, wahyu yang diterima pada malam Isra adalah pembicaraan tanpa perantara. Inilah sunnatul yang terdapat di seputar proses turunnya wahyu. B. Sejarah dan perkembangan ulumul Quran. Sejarah perkembangan ulumul Quran dimulai menjadi beberapa fase, di mana tiap-tiap fase menjadi dasar bagi perkembangan untuk menuju fase selanjutnya. Berikut ini beberapa fase tahapan perkembangan ulumul Quran. Pertama, ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW. Embrio awal ulumul Quran pada masa ini berupa penafsiran ayat-ayat Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW kepada para sahabat. Begitu pula dengan antusiasme para sahabat dalam bertanya tentang makna suatu ayat, menghafalkan dan mempelajari hukum-hukumnya. 1. Rasulullah SAW menafsirkan beberapa ayat kepada sahabat. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata di atas mimbar, dan siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan yang kamu sanggupi. Ingatlah bahwa kekuatan di sini adalah memanah." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, antusiasme sahabat dalam menghafalkan dan mempelajari Al-Quran. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami yang mengatakan, mereka yang membacakan Al-Quran kepada kami seperti Abdullah bin Mas'ud serta yang lain menceritakan bahwa mereka bila belajar dari Nabi 10 ayat, mereka tidak melanjutkannya sebelum mengamalkan ilmu dan amal yang ada di dalamnya. Mereka berkata pada kami, mempelajari Al-Quran berikut ilmu dan amalnya sekaligus. Yang ketiga, larangan Rasulullah SAW untuk menulis selain Al-Quran, bertujuan sebagai upaya menjaga kemurnian Al-Quran. Yang keempat, dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW berkata, "Janganlah kamu tulis dari aku, barang siapa yang menuliskan aku selain Al-Quran, hendaklah dihapus dan diceritakan apa yang diriku dan itu tiada halangan baginya. Dan barang siapa sengaja berdusta atas namaku, ia akan menepati tempatnya di api neraka." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ulumul Quran pada masa khalifah. Pada masa khalifah, tahapan perkembangan awal ulumul Quran mulai berkembang pesat, diantaranya dengan kebijakan-kebijakan para khalifah sebagaimana berikut. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar dengan kebijakan pengumpulan tulisan Al-Quran yang pertama yang diprakarsai oleh Umar bin Khattab dan dipegang oleh Zaid bin Sabit. Yang kedua, Khalifah Utsman dengan kebijakan menyatukan kaum muslimin pada suatu mushaf, dan hal itu pun terlaksana. Mushaf itu disebut dengan mushaf imam. Salinan mushaf ini juga dikirim ke beberapa provinsi. Penulisan mushaf tersebut dinamakan Al-Rasmul Utsmani yang dinisbahkan kepada Utsman dan dianggap sebagai permulaan dari Rasmil Quran. 3. Khalifah Ali dengan kebijakan perintahnya kepada Abu Aswad Ad-Du'ali meletakkan kaidah-kaidah nahwu, cara pengucapan yang tepat dan baku, serta memberikan ketentuan harokat pada Al-Quran. Ini juga disebut sebagai permulaan ilmu i'robil Quran. Yang ketiga, ulumul Quran pada masa sahabat dan tabi'in. Peranan sahabat dalam penafsiran Al-Quran dan tokoh-tokohnya para sahabat senantiasa melanjutkan usaha mereka dan menyampaikan makna-makna Al-Quran dan penafsiran ayat-ayat yang berbeda di antara mereka sesuai dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda dalam memahami, dan karena adanya perbedaan lama dan tidaknya mereka hidup bersama Rasulullah SAW. Hal demikian diteruskan oleh murid-murid mereka, yaitu para tabi'in. Di antara para musafir yang termasuk dari para sahabat adalah yang pertama 4 orang khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Yang kedua Ibnu Mas'ud. Yang ketiga Ibnu Abbas. Yang keempat Ubay bin Ka'ab. Yang kelima Zaid bin Sabit. Yang keenam Abu Musa al-Asy'ari. Yang ketujuh Abdullah bin Zubair.
Banyak riwayat mengenai tafsir yang diambil dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Dan apa yang diriwayatkan dari mereka tidak berarti merupakan sudah tafsir Quran yang sempurna, tetapi hanya terbatas beberapa makna ayat dengan penafsiran yang masih samar dan penjelasan yang masih global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Plawina dari Prodi PHI 2B. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai peranan tabi'in. Nah, tabi'in ini merupakan bisa kita katakan sebagai pengikut. Nah, peranan tabi'in dalam penafsiran Al-Quran dan tokoh-tokohnya mengenai tabi'in. Di antara mereka itu terdapat satu kelompok yang sangat terkenal dalam mengambil ilmu ini. Mereka melakukannya dengan cara bersungguh-sungguh dan melakukan ijtihad dalam penafsiran ayat-ayatnya. Nah, yang terkenal di antaranya yang pertama itu murid dari Ibnu Abbas yang berada di Mekah. Yang terkenal di antaranya yang pertama Sa'id bin Jubair, Mujahid, dan Taus bin Kisat al-Yamani, serta Atta bin Abu Rabah. Yang kedua yang berada di Madinah, yaitu adalah murid dari Ubay bin Ka'ab. Di antaranya Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Ketiga yang berada di Irak pada saat itu. Yang pertama itu adalah Abdullah bin Mas'ud di Irak, yang terkenal di antaranya Al-Goma bin Qais, Masruq al-Aswad bin Yazid, Amir Ash-Shabi, Hasan al-Bashri, dan Qatadah bin Di'ama as-Sadusi. Nah, mereka ini adalah para tabi'in yang terkenal pada saat itu. Dan yang diriwayatkan dari para tabi'in tadi itu mereka semua adalah meliputi ilmu tafsir, ilmu qoribul Quran, ilmu asbabun nuzul, ilmu maki wal madani, dan ilmu nasik serta mansuk. Tetapi semua ini tetap berdasarkan pada riwayat. Nah, selanjutnya itu masa pembukuan atau tanwin. Nah, perkembangan selanjutnya dalam ulumul Quran yaitu masa pembukuan ulumul Quran atau tanwin tadi, yang juga melewati beberapa perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, pembukuan tafsir Al-Quran menurut riwayat dari hadis, sahabat, dan tabi'in tadi, serta tabi'in para lain tadi. Nah, pada abad kedua itu Hijriah tiba masa pembukuan tanwin, yang dimulai dengan pembukuan hadis dengan segala babnya yang bermacam-macam. Dan itu juga menyangkut hal yang berhubungan dengan tafsir. Maka sebagian ulama membukukan tafsir Quran yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, dari para sahabat atau dari para tabi'in. Di antara mereka yang terkenal adalah Yazid bin Harun as-Sulami, wafat pada 117 Hijriah, Subah bin Hajjaj, wafat pada 160 Hijriah, Waki bin Jarrah, wafat pada 197 Hijriah, Sufyan bin Uyainah, wafat pada 198 Hijriah, dan Abu Razak bin Hamman yang wafat pada tahun 112 Hijriah. Mereka semua adalah para ahli hadis, dan sedangkan tafsir yang mereka susun merupakan salah satu bagiannya. Pembukuan tafsir berdasarkan susunan ayat, kemudian langkah mereka itu diikuti oleh para ulama. Mereka menyusun tafsir Quran yang lebih sempurna berdasarkan susunan ayat, dan yang terkenal di antara mereka ada Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat pada 310 Hijriah. Demikianlah tafsir pada mulanya dinukil atau dipindahkan. Nah, melalui penerimaan yang dari mulut ke mulut yang disampaikan oleh orang dari riwayat. Kemudian dibukukan sebagai salah satu bagian hadis. Selanjutnya ditulis secara bebas dan mandiri. Maka berlangsunglah proses kelahiran At-Tafsir bil Masur berdasarkan riwayat. Lalu diikuti oleh At-Tafsir bil Rawi berdasarkan penalaran. Selanjutnya munculnya pembahasan cabang-cabang ulumul Quran. Nah, selain tafsir samping, ilmu tafsir lahir pula dengan karangan yang berdiri sendiri mengenai pokok-pokok pembahasan tertentu yang berhubungan dengan Quran, dan hal ini sangat diperlukan oleh seorang mufasir. Di antaranya yang pertama, ulama abad ke-3 Hijriah, kedua Ali bin al-Madini yang wafat pada 234 Hijriah, yaitu guru Bukhari yang menyusun karangannya mengenai asbabun nuzul. Ketiga, Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, wafat pada 224 Hijriah, menulis tentang nasik mansud dan qiraat.
Yang keempat, Ibnu Qutaibah yang wafat pada tahun 276 Hijriah yang menyusun tentang problematika Quran atau Mushkilatul Quran. Selanjutnya yang kelima yaitu Muhammad bin Kalab bin Marzaban yang wafat pada 309 Hijriah. Beliau menyusun Al-Hawi fa Ulumil Quran. Keenam ada Abu Muhammad bin Qasim Al-Anbari yang wafat pada 757 Hijriah. Nah, beliau ini juga menulis tentang ilmu-ilmu Quran. Ketujuh ada Abu Bakar Al-Sijistani yang wafat pada tahun 330 Hijriah, menyusun tentang Gharibul Quran. 8. Muhammad bin Ali bin Al-Adfawi yang wafat pada tahun 388 Hijriah. Beliau menyusun Al-Istiqna Ulumil Quran ulama pada abad ke-5 dan setelahnya. 9. Abu Bakar Al-Bagolani yang wafat pada tahun 403 Hijriah. Beliau menyusun Ijazul Quran. 10. Ali bin Ibrahim bin Said Al-Hud yang wafat pada tahun 430 Hijriah. Beliau menulis mengenai Irabul Quran. 11. Al-Mawardi yang wafat pada tahun 450 Hijriah mengenai tamsil-tamsil dalam Al-Quran atau Amsasul Quran. Selanjutnya 12. Al-Is bin Abdussalam yang wafat pada tahun 660 Hijriah tentang majaz dalam Al-Quran. Nah, ke-13 itu yang terakhir ada Alamuddin Hawi yang wafat pada tahun 643 Hijriah. Beliau ini menulis mengenai ilmu qiraat, cara membaca Quran dan aksabul Quran. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian D, mulai pembukuan secara khusus ulumul Quran dengan mengumpulkan cabang-cabangnya. Pada masa sebelumnya, ilmu-ilmu Al-Quran dengan berbagai pembahasannya ditulis secara khusus dan tersurat, masing-masing dengan judul kitab tersendiri. Kemudian mulailah masa pengumpulan dan penulisan ilmu-ilmu tersebut dalam pembahasan khusus yang lengkap yang dikenal kemudian dengan ulumul Quran. Di antara ulama-ulama yang menyusun secara khusus ulumul Quran adalah sebagai berikut. A. Ali bin Ibrahim Said wafat 330 Hijriah yang dikenal dengan Al-Hud, dianggap sebagai orang pertama yang membukukan ulumul Quran, ilmu-ilmu Quran. 2. Ibnu Jauzi wafat 597 Hijriah, mengikutinya dengan menulis sebuah kitab yang berjudul Fununul Afnal Ajaibi Ulumul Quran. 3. Badruddin Az-Zarkashi wafat 794 Hijriah, menulis sebuah kitab lengkap dengan judul Al-Burhan Ulumil Quran. Yang keempat, Jalaluddin Al-Balkini wafat 824 Hijriah, memberikan beberapa tambahan atas Al-Burhan di dalam kitabnya Mawaqiul Ulumin Mawaqi In-Nujum. 5. Jalaluddin Asyuti wafat 911 Hijriah, juga kemudian menyusun sebuah kitab yang terkenal Al-Itqan Ulumil Quran. Kitab Al-Burhan Zarkashi dan Al-Itqan atau Asyuti hingga hari ini masih dikenal sebagai referensi induk atau terlengkap dalam masalah ulumul Quran. E. Ulumul Quran masa modern dan kontemporer. Sebagaimana pada periode sebelumnya, perkembangan ulumul Quran pada masa kontemporer ini juga berlanjut seputaran penulisan sebuah metode atau cabang ilmu Al-Quran secara khusus dan terpisah, sebagaimana ada pula yang kembali menyusun atau menyatukan cabang-cabang ulumul Quran dalam kitab tersendiri.
dengan penulisan yang lebih sederhana dan sistematis dari kitab-kitab klasik terdahulu. 1. Kitab yang terbit membahas khusus tentang cabang-cabang ilmu Al-Quran atau pembahasan khusus tentang penafsiran Al-Quran di antaranya. A. Kitab Ijazul Quran yang ditulis oleh Mustafa Shodiq Al-Quran. B. Kitab At-Taswirul Fani Quran dan Masyahidul Qiyamah Quran oleh Shodiqut. C. Tarjamatul Quran oleh Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi yang salah satu pembahasannya ditulis oleh Muhyiddin Al-Khatib. D. Masalatul Tarjamitul Quran Mustafa Sobri. E. An-Naba'ul Azim oleh Dr. Muhammad Abdullah Raza Daras dan Muqaddimah Tafsir Mahasilu oleh Jamaluddin Al-Qasim. 2. Kitab yang membahas secara umum ulumul Quran dengan sistematis. Di antaranya A. Syekh Thohir Al-Jazari menyusun sebuah kitab dengan judul At-Tibyan Ulumul Quran. A. Kitab Ijazul Quran yang ditulis oleh Mustafa Shodiq Al-Quran. B. Kitab At-Taswirul Fani Quran dan Masyahidul Qiyamah Quran oleh Shodiq. C. Tarjamatul Quran oleh Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi yang salah satu pembahasannya ditulis oleh Muhyiddin Al-Khatib. D. Masalatul Tarjamatil Quran Mustafa Sobri. E. An-Naba'ul Azim oleh Dr. Muhammad Abdul Daras dan Muqaddimah Tafsir Mahasilu Tawil oleh Jamaluddin Al-Qasimi. 2. Kitab yang membahas secara umum ulumul Quran dengan sistematis di antaranya A. Syekh Thohir Al-Jazairi menyusun sebuah kitab dengan judul At-Tibyan Ulumil Quran. B. Syekh Muhammad Ali Salama menulis pula Manhajul Quran Ulumil Quran yang berisi pembahasan yang sudah ditentukan untuk Fakultas Usuluddin di Mesir dengan spesialis dakwah dan bimbingan masyarakat dan diikuti oleh muridnya. C. Muhammad Abdul Azim Az-Zarkini yang menyusun Manahilul Irfan Ulumil Quran. D. Syekh Ahmad Ali menulis Mazakirat Ulumil Quran yang disampaikan kepada mahasiswanya di Fakultas Usuluddin jurusan dakwah dan bimbingan masyarakat. E. Kitab Mahabisu Ulumil Quran oleh Dr. Subi As-Solih. Pembahasannya tersebut dikenal dengan sebutan Ulumul Quran dan kata ini kini telah menjadi salah satu nama khusus bagi ilmu-ilmu tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan metode penafsiran Al-Quran. Tafsir menurut lughat atau bahasa ialah menerangkan dan menyatakan, sedangkan menurut istilah adalah sebagai mensyarahkan Al-Quran, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendakinya dengan nasnya atau dengan isyaratnya.
Adapun metodologi tafsir ialah ilmu tentang metode penafsiran Al-Quran. Dengan demikian dapat kita membedakan dua istilah, yaitu metode tafsir sebagai cara menafsirkan Al-Quran, sedangkan metodologi tafsir sebagai ilmu tentang cara tersebut. Jadi metode tafsir merupakan kerangka atau kaidah yang digunakan dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Dan seni atau teknik ialah cara yang dipakai dalam menerapkan kaidah yang telah tertuang dalam metode. Dengan demikian, satu metode yang sama dapat diterapkan dalam berbagai teknik penyampaian yang berbeda sesuai dengan gaya dan latar belakang pengetahuan dan pengalaman masing-masing musafir. Sedangkan metodologi tafsir adalah pembahasan ilmiah dan konseptual tentang metode-metode penafsiran Al-Quran. Ulama membagi tafsir Al-Quran berdasarkan metode penafsiran menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, tafsir al-riwayah atau tafsir bi al-matsur. Tafsir bi al-matsur, kalau dilihat dari makna etimologinya, tafsir tersebut tersumber dari atsor. Matsur adalah isim fa'il dari atsor, artinya yang diriwayatkan secara terminologi adalah suatu tafsir yang terdapat dalam Al-Quran atau Sunnah atau pendapat sahabat sebagai penjelasan untuk kehendak Allah Ta'ala dari kitabnya. Ada ulama yang memasukkan pendapat yang diriwayatkan dari tabi'in ke dalam bagian tafsir al-matsur ini. Semua yang di atas dimaksudkan merupakan penjelasan dari kehendak Allah Ta'ala dari nas-nas Al-Quran. 1. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Adanya tafsir ayat dengan ayat dimungkinkan karena sebagian ayat Al-Quran merupakan ungkapan yang ringkas, sebagian ayat, dan ada ungkapannya panjang dari rinci, ungkapannya yang umum pada sebagian ayat, dan ungkapan yang khusus pada ayat yang lain juga. Sebagian ayat disampaikan dengan ungkapan yang mutlak, sedang di bagian yang lain diungkapkan dengan muqayyad dan seterusnya. 2. Tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah. Rasulullah SAW banyak menerangkan sesuatu ungkapan yang ada di dalam Al-Quran yang belum diketahui sahabatnya apa yang dimaksud dengan ungkapan itu sendiri. 3. Tafsir Al-Quran dengan tafsiran sahabat Rasulullah. Penafsiran seperti ini terjadi setelah Rasulullah SAW wafat. Ada tabi'in bertanya kepada sahabat Rasulullah tentang maksud suatu ayat, atau yang bertanya itu sahabat kepada sahabat yang lain. Maka bila tidak ada tafsir yang pernah disampaikan Rasulullah SAW tentang ayat itu, maka sahabat mengemukakan pendapatnya. B. Tafsir bi ad-dirawayah. Menurut etimologi, tafsir bi al-rayi adalah tafsir yang ditetapkan dengan ijtihad, memperhatikan fakta. Pada perkembangan tafsir bil arayi, Abdul Azim Az-Zarqoni membagi tafsir al-Bira'i kepada tafsir al-Mahmud dan tafsir al-Musdamum. Tafsir al-Mahmud adalah tafsir sahabat, tabi'in. Tafsir yang dikemukakan oleh orang yang menafsirkan Al-Quran, yang berpegang kepada tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir Al-Quran yang disampaikan Rasulullah SAW. Tafsir bi al-Isyari. Tafsir bi al-Isyari adalah yaitu takwil Al-Quran tanpa zohirnya untuk mendapatkan isyarat yang tersembunyi yang dapat diketahui orang yang ahli suluk dan tashuf, dan dimungkinkan dikompromikan antaranya dengan makna zohir yang dimaksud. Zohir Al-Quran adalah yang diturunkan dengan bahasa Arab, yaitu pemahaman yang bersifat bahasa Arab semata. Sedangkan batinya adalah kehendak Allah Ta'ala dan tujuannya yang dimaksudkan di balik lafal dan susunannya. Maka batin tidak diperoleh semata-mata berpegang kepada kaidah-kaidah bahasa Arab, tetapi tidak memerlukan adanya nur yang dimaksudkan Allah ke dalam hati manusia, yang dengan nur itu nafizu al-bashiro atau wawasan yang cemerlang dan berpikiran yang selamat dari kesesatan. Ini artinya bahwa tafsiran yang bersifat batin tidak keluar dari kehendak lafaz Quran. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat.